apa kabarnya nih hari ini? Semuanya luar biasa? Kalau luar biasa angkat jempolnya. Mana jempolnya? Wah, keren nih adik-adik semua. Udah mandi belum? Ada yang belum mandi. Ada yang belum sikat gigi juga. Aduh, adik-adik jangan lupa mandi terlebih dahulu ya. Jangan lupa sikat gigi dan sarapan biar nanti ibadahnya bisa fokus. Oke, tidak terasa kita sudah memasuki minggu keempat di bulan April. Masih ingat nggak tema kita bulan April apa? Masih ingat? Coba sebutin sama-sama yuk. 1, 2, 3. Penyembahan. Apa? Sekali lagi ya. 1, 2, 3. Penyembahan. Betul sekali. Worship. Nah, sebelum kita dengar cerita hari ini, kita mau berdoa dulu yuk. Lipat tangannya, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih kalau 1 minggu Kamis boleh Tuhan berkati, Tuhan jagai, dan Tuhan berikan kesehatan. Kami mau mengucap syukur, dan hari ini kami mau memuji Tuhan, kami mau menyembah Tuhan bersama-sama, dan kami juga mau mendengarkan firman Tuhan. Bapak berikan kami hikmat dan juga telinga yang mau mendengarkan. Di dalam nama Yesus, haleluya, amin. Nah, sebelum kita lanjut, adik-adik masih ingat nggak ayat hafalan kita di minggu kemarin? Ada yang ingat? Kita ulang sama-sama ya. Mazmur 150 ayat 6. Mazmur 150 ayat 6 yang berbunyi, biarlah segala yang bernafas memuji Tuhan. Haleluya. Kita ulangi sekali lagi ya. Biarlah segala yang bernafas memuji Tuhan. Haleluya. Nah, sekarang kita mau memuji dan menyembah Tuhan bersama-sama. Mari kita memuji dan menyembah Tuhan bersama-sama. Atas kasih
Hai adik-adik Impact Kids, apa kabarnya? Semoga semuanya dalam keadaan sehat ya. Ketemu lagi bersama Kak Elni di sini. Pada hari ini kakak mau ajak adik-adik untuk main game. Nama gamenya adalah benar atau salah. Pada game kali ini kakak butuh kejujuran adik-adik. Nanti kakak akan memberikan beberapa pernyataan. Adik-adik harus jawab dengan jujur, tapi bukan dengan perkataan ya, tapi dengan perbuatan. Nanti jika kakak bilang pernyataan dan ternyata adik-adik pernah melakukan itu, adik-adik harus lompat ke depan seperti ini. Ya, oke? Tetapi jika adik-adik tidak pernah melakukannya, adik-adik lompat ke belakang. Seperti ini. Ya, bisa dimengerti adik-adik? Bisa dong. Nah, karena ini gamenya kita akan melompat bersama, jadi adik-adik kakak undang untuk berdiri. Ayo adik-adik berdiri ya. Kita main game bersama-sama. Sudah berdiri semuanya? Sudah dong. Oke, kita mulai permainannya. Dengarkan ya pernyataannya. Pernyataan yang pertama, aku pernah membantu teman merapikan mainan di kelas. Ayo jawab jujur ya adik-adik. Kalau kakak sih tentu saja pernah, jadi kakak mau lompat ke depan. Ya. Oke, gimana nih dengan adik-adik? Jawab jujur loh. Oke, sudah? Nah, pernyataan yang kedua. Dengerin ya adik-adik, aku selalu berdoa kepada Tuhan sebelum tidur. Ayo, gimana? Jujur dong. Sudah? Tentu saja sudah. Oke, jadi sampai di situ permainan kita pada hari ini. Semoga adik-adik bisa memahami maksud dari permainan ini ya. Sampai bertemu di lain waktu adik-adik. Bye-bye. Adik-adik ada yang pernah dengar cerita tentang Paulus dan Silas di dalam penjara? Nah, pada hari ini kakak mau cerita tentang Paulus dan Silas di dalam penjara. Jadi pada waktu itu Paulus dan Silas berada di dalam sebuah kota. Dan ia melihat seorang perempuan yang memiliki roh jahat di dalam tubuhnya. Paulus berkata, "Demi nama Tuhan Yesus Kristus, aku menyuruh engkau keluar dari perempuan ini." Dan seketika itu, perempuan itu menjadi lebih baik adik-adik. Tetapi ada beberapa orang yang tidak senang dengan perbuatan Paulus dan Silas, sehingga mereka membawa Paulus dan Silas menghadap para penguasa. Dan akhirnya setelah itu, Paulus dan Silas dimasukkan ke dalam penjara adik-adik. Kakinya diikat, tangannya juga diikat, sehingga mereka tidak bisa bergerak. Nah, adik-adik tahu tidak? Ternyata selama di penjara, Paulus dan Silas tidak merasa sedih sedikit pun. Tetapi mereka memuji Tuhan. Mereka tetap menyanyi untuk Tuhan di dalam penjara. Sehingga pada suatu malam, ketika mereka sedang memuji Tuhan, bernyanyi untuk Tuhan, tiba-tiba ada gempa bumi datang. Dan membuat semua pasungan tangan dan kaki mereka terlepas. Serta pintu-pintu penjara juga terbuka dengan sendirinya adik-adik. Nah, kira-kira adik-adik tahu tidak siapa yang membuat gempa bumi tersebut? Benar sekali, tentu saja itu perbuatan Tuhan. Karena mendengar nyanyian dari Paulus dan Silas. Dan adik-adik tahu tidak, pasungan kaki serta tangan Paulus dan Silas terbuka dengan sendirinya. Dan mereka bisa bebas adik-adik. Nah, dari cerita Paulus dan Silas, kita belajar bahwa
kita diingatkan bahwa dalam situasi apapun, dalam kondisi apapun, kita harus tetap memuji Tuhan adik-adik. Dalam kondisi sakit, kita juga harus tetap bersyukur, kita harus tetap memuji Tuhan. Saat sakit, jika kita tetap memuji Tuhan, maka Tuhan akan memberikan kekuatan bagi kita sehingga badan kita yang lemah boleh sembuh dan kita boleh kembali kuat dan melakukan aktivitas kita kembali. Puji-pujian atau nyanyian merupakan bentuk ungkapan syukur atas penyertaan Tuhan dalam kehidupan umat-Nya. Nah, sekarang kita mau baca ayat hafalan kita ya adik-adik. Ayat hafalan kita di minggu ini diambil dari Mazmur 28 ayat 7 yang berbunyi, Tuhan adalah kekuatanku dan perisaiku, kepadanya hatiku percaya. Aku tertolong, sebab itu beria-ria hatiku, dan dengan nyanyianku aku bersyukur kepadanya. Dan terakhir, kita mau membaca kalimat komitmen kita. Ayo kita baca bersama-sama ya. Aku Impact Kids, aku akan selalu memuji Tuhan dalam keadaan apapun. Aku mau menyanyikan ucapan syukurku hanya untuk Tuhan. Amin.
Demikianlah ibadah minggu kita hari ini. Adik-adik semua jangan lupa untuk mengerjakan aktivitasnya di rumah ya, dan mengirimkan di nomor call center di bawah ini. Sampai jumpa minggu depan adik-adik. Bye.